Mulai ya. Ya. Mulai apa? Mulai guyon. Teman-teman, akhirnya di video ini aku lanjut ketemu sama Ivan, JPI, John Paul Ivan. Tuh, aku udah nurutin, udah nyanggupin tuh dari komen-komen kalian. Siapa tuh namanya lupa, banyak banget yang pengen supaya aku ngelanjutin untuk ngobrol sama Ivan. Sebagai kelanjutan dari obrolanku minggu kemarin sama Roy tentang ya cerita-cerita memori kemesraan di Bumerang. Apa kabar Ivan? Ya. Aku gak ngantuk loh, aku seger loh. Padat aja. Kegiatan Sri Mulat pasti sering sobol taman remaja ya. Tetap Sri Mulat. Sehat kan? Sehat. Ya ampun. Yes. Iya, Pak, masih apa saya kira? Sibuknya, iya sibuk di musik. Musik. Maksudnya kita flashback ke berapa 6 bulan yang Sebelum ini? sebelumnya ya. Pandemi lah. Masa pandemi lah. Iya, iya. Gak usah flashback yang jauh-jauh banget. Oh iya, iya. Ya angkut lah, iya, iya. Terus? Ya masih di musik aja. Istilahnya kemarin sempat bikin album. Solo? Bukan, album keduanya Take Over. Oh, Take Over bandmu itu ya? Kan aku sekarang gabung sama Take Over. Iya. Terus? Terus nyelesain album kedua udah beres, tinggal proses ini aja sih, ke mixing, mastering dan edarnya ya. Maksudnya di publishnya. Habis itu selebihnya paling apa ya? Ini live streaming. Wih, lagi rame sekarang. Awal-awalnya tuh mulai kemarin. Terus produksi beberapa single gitu. Oh gitu. Jadi pokoknya di musik aja. Asik. Take Over ini album kedua. Sebenarnya kamu bikin ini dari tahun piro? Dari Take kapan? Over tuh gabung mulai kemarin, tahun kemarin 2019. Sebelumnya kamu nggak ikut dari awal ya? Take Over? 2019. Jadi istilahnya mereka lagi project albumnya. Ada produser yang handle. Tengah jalan berhenti. Oke. Nggak tahu wes masalah internal. Iya biasa. Terus kebetulan saya diminta jadi bintang tamu di satu lagu waktu itu. Oke, featuring ya. Projectnya begitu, ada beberapa gitaris tamu di situ. Oke. Salah satunya saya. Nah karena project ini berhenti di tengah jalan, akhirnya ya nggak tahu sambil jalan, akhirnya aku yang men-take over kan, ngambil alih misalnya. Jadi sesuai namanya. Sesuai. Jadi istilahnya melanjutkan produksi yang kemarin nggak jalan. Oh. Jadi aku pindah sebagai produser rekamannya. Sebagai player juga. Jadi akhirnya member. Jadi ikut gabung ke dalamnya. Tapi ya nama yang dijual tetap ada dua gitu. Take Over dan John Paul Ivan. Oke, ngerti. Itu strategi aja. Iya, untuk marketing lah ya. Bentuknya apa musiknya Take Over ini? Ya rock. Sama kayak proyek solomu atau sama kayak Bumerang atau apa? Tiap band pasti beda. Kali ini apa? Maksudnya apa ya? Karena orangnya kan beda. Iya. Jadi pasti akan punya karakter atau cirinya mereka sendiri lah. Kali ini apa? Temanya apa kali ini? Sama sih, maksudnya kita masih bicara tentang cinta dan kehidupan sosial lainnya sama aja. Gitu. Cuma bedanya band ini kan vokalisnya cewek nih. Iya. Biasanya kan saya berkecimpung dengan vokalis cowok semua. Karena kan vokalisnya cewek. Terus habis itu suasananya juga beda. Ya udah. Beda. Something yang different aja gitu. Ini tapi ya. Ini rock ini lebih modern walaupun ada sentuhan dari sayanya sendiri. Jadi orang mungkin melihatnya ada nuansa Bumerangnya. Ya, itu sudah lumrah lah gitu. Sudah lumrah. Jadi kayak sebuah kolaborasi
musiknya mereka dengan saya gitu loh. Ya, memang kalau kamu sendiri udah bisa bilang ya lumrah rek, wong Ivan Panjene ya awale ku ya bumerang ya. Iya. Mau nggak mau, ya pasti ada warna kesana. Orang aja beranggapan gitu, apalagi aku. Dan nyambung dari obrolanku sama Roy minggu kemarin gitu ya. Aku pikir pasti ada rasa yang spesial meskipun itu cerita lama bagi kamu tentang keberadaan bumerang. Karena kenapa aku tanya ini? Karena banyak sekali gitu komen-komen yang interview kemarin sama Roy itu kayaknya ya, ini aku nggak tahu apa sok tahuku atau apa ya. Para boomers itu aslinya gitu kangen. Nggak tahu ya, ini ku ya garis bawahku gitu, apa menggaris bawahi dari pendapat-pendapat yang aku baca di komen. Kangen itu dalam artian bahwa ya ini kemesraan lah antara boomers, kamu, Roy dan siapa Farid, Henry ya sebagai formasi yang ada di Bumerang waktu itu. Bahkan mungkin zaman awal, zaman apa dulu, Los Angeles ya. So Petrus ya gitu. Artinya mungkinkah gitu, mungkinkah mungkin apa ya, apa iso gitu. Satu project, dua project, satu pukul, dua single baru dari formasi yang itu, apa iso, apa mungkin? Kalau kita ngomong apa mungkin atau sebuah kemungkinan itu pasti ada, pasti 50-50. Bisa ya, bisa enggak. Tapi kan akhirnya kembali ke semuanya ya, ke kitanya. Oke. Kembali bukan hanya ke sayanya, ya, ke Roy juga, ke anak-anak lainnya juga gitu. Ya. Kalau kemungkinan itu pasti ada. Jadi 50-50. Ya. Kalau dari saya enaknya ngomong gitu. Ya. Sebuah reuni paling butuh sebuah mediasi, dimediasi bareng. Betul. Diobrolin bareng. Tapi 2012 kan sempat itu dimediasi sama Mas Ken. Ya. Kalau itu usut punya usut. Mulai ini apa? 2012 pernah diwacanakan untuk reuni di mediasi. Iya. Cuman nggak tahu itu kayak berhenti di tengah jalan aja. Iya. Ya menurut gosip maksudnya ini ada sumber dua, kita kan harus lihat sumber itu nggak satu sumber aja. Iya. Ada dua sisi. Dua sisi. Iya. Mungkin di sumber mediasi dia ngomong, saya sudah berupaya ini, coba mau merangkul, mau ngobrolin. Tapi di sumber lain menganggap bahwa mediasi itu ternyata belum terlaksana benar. Alot. Bukan alot, belum terlaksana benar antara mediator sama yang pihak bicara ini. Iya. Belum ada ngomong-ngomongannya benar, kita mau kesepakatan. Iya, benar. Ngerti. Tapi sudah ada kesimpulan bahwa hasilnya begini, nggak bisa, nggak jadi. Berarti ada missing link di situ. Iya. Nah, itu loh. Senengnya itu, sebentar Pak. Senengnya ngomong sama Ivan ya, JPI ini ya, sudah dewasa banget semuanya itu. Kayak aku ngomong sama Roy, rocker tapi bijaksana gitu loh. Antara bijaksana sama ya Joko hati gitu. Terus. Soalnya kita kan harus memberitahu ke orang tuh kebenarannya tuh di apa, sisi apa gitu. Kan nggak bisa kita ngelihat satu sisi doang. Akhirnya baru kita ngerti, oh ternyata waktu dulu 2012 itu ada sesuatu yang nggak nyampe mediasinya, jadi mengakibatkan ada polemik situ. Ngomong apa? Mulai mediasi, polemik, titik temu. Oh, missing link. Aku nggak mau ngejudge, maksudnya wah ternyata kamu ini biang keroknya atau gini. Ya sudah lah, itu sudah berlalu. Iya. Sudah 8 tahun yang lalu. Iya. Ini sekedar info gitu. Nah, lebih enak ya ini saya menginfokan bahwa mediasi itu ternyata nggak jalan. Iya. Ada sesuatu yang nggak
ngeklop gitu loh. Akibatnya kita nggak nyampainya berpikirnya loh kok begini, tapi ternyata ada begitu. Termasuk dari pihak yang lain, loh kok begini, nah inilah. Ya sudah, situ anggap aja sudah berlalu. Memang belum saatnya, ya sudah gitu loh. Mungkin 2012 mediasinya belum berhasil, ada missing link. 2021 kawan. Ini aku kenapa ngompor-ngomporin untuk reuni? Karena ini aku sebagai penyambung lidah dari komen yang ada di interview kemarin. Memang secara di publik, maksudnya orang itu menunggu banget. Tuh kan? Iya. Baik itu dari fans. Nah iyalah. Sampai yang maniak. Iyalah. Fans maniaknya. Militan. Ini apa? Boomers. Yes, kita melihat berjalan sesuai ini aja. Air mengalir. Mengalir aja. Iya. Kita tunggu siapa yang akhirnya jadi mediator yang bisa menyatukan, menjembatani, menyatukan ini bisa terlaksana kembali. Hunus, ya. Siapa? Gak tahu siapa. Soalnya memang kalau kita lihat dari semua band yang ada di Indonesia, yang melakukan untuk project reuni, hanya Bumerang yang belum pernah. Justru itu satu-satunya band yang belum pernah melakukan reuni. Iya. Sampai detik ini gitu. Jadi ya sudah. Siapa yang menyebut bom waktunya nanti? Iya. Kita nggak tahu. Kita doakan ya. Ini aku sih punya firasat baik. Saya nggak mau bisa orang jadi optimis sekali atau pesimis dan skeptis. Enggak. Kalau saya emang mengalir aja. Mau ada reuni ayo, mau nggak ada reuni ya nggak apa-apa. It's okay gitu loh. Soalnya nggak bisa dari suara dari saya aja gitu. Ayo aku pingin, ayo gimana? Nggak begitu. Yang penting saya sudah membuka diri, buka baju nih. Iya. Buka diri. Tapi kontak-kontak as personal masih? Ya masih kontakan. WA. Terakhir saya kontakan sama Pak Arif juga, no problem gitu. It's okay. Justru kita dengan bersilaturahmi lagi. Iya. Kita ngerti gitu loh. Oh terjadi dulu nih apa yang ada missing link gitu. Iya. Bukan masalah zaman dulu yang aku bukan. Iya. Yang 2012. Iya ngerti. Justru dari situ makanya ngerti. Oh begini gitu loh. Jadi ya it's okay. Yang penting dari saya welcome aja. Aku itu gini, menarik ya, semakin menarik karena kemarin tuh asli nggak sengaja janjian sama Roy akhirnya kewujud, sehingga paling nggak tadi kan aku nggak tahu banyak ada apa. Ini kan ya namanya semua grup punya cerita sendiri-sendiri. Pada akhirnya ya paling nggak aku merasa ini jadinya bukan terbang ikut perhatian gitu loh. Artinya alangkah indahnya juga kalau misalnya tadi yang kamu sebut nanti siapa nggak tahu apa itu bisa mewujudkan ini, itu pasti asik gitu, pasti asik ya. Karena beberapa ya seminggu terakhir ini karena aku mulai searching saya coba sih lihat kan kamu sekarang punya kegiatan sampai detik ini take over si Roy Chico Fox, Henry dan Farid tetap di Bumerang dengan formasi yang sekarang. Itu paling tidak ada nggak tahu lah, ini sok tahuku aja gitu. Nggak, ini lucu ini kalau mereka ketemu lagi untuk kangen-kangenan energinya pasti akan berubah jadi positif buat semua. Ya amin kalau ada bisa begitu kan. Itu. Jadi ya kita lihat aja ke depan, tahu ya. Jelas ya, konco-konco teman-teman semua, JPI sudah menegaskan bahwa mari kita jalani ini seperti air ngalir aja. Siapa tahu juga nggak ada yang tahu, mungkin besok atau tahun depan atau apa bisa terjadi apa yang kalian semua para boomers, para jikofok, para kalau Facebook apa namanya? Kalau Waduh, bebas gak ada pokoknya
grupisnya Bumerang, grupisnya Jeko Fox, grupisnya JPI, semuanya bisa berdoa agar semua energi positif yang diharapkan bisa ketemu pada satu momen nanti berbentuk sebuah sepukul dua pukul single baru dari formasi itu Bumerang Ori. Kayak zaman dulu ya, bukan hanya 2012, ya. Sempat dilakukan mediasi lagi 2014. Oh, sempat juga. 2 tahun kemudian. Iya. Dari ketemu bareng tuh. Oh, sudah ketemu. Empat tuh. Ngobrol dikit, ngomongin tentang gimana, apakah kita mau bikin itu reuni. Tapi ternyata jawabannya masih belum. Belum bisa. Kalau itu langsung berapa nih? Iya, diskusi. 2014 aku ingat banget tuh. Alasannya karena Bumerang sudah mempunyai program dengan formasi yang pada saat itu. Ya. Ya kita ngerti dong. Kita nggak bisa ngerecokin kalau itu. Iya. Karena mereka sudah punya program. Saya mau rilis album waktu itu, album apa nggak tahu, album Bumerang yang baru. Iya. Jangan nggak mungkin kita ngerecokin gitu. It's okay. Iya. Ya sudah, berarti belum saatnya. Mudah-mudahan yang ketiga nanti. Kok aku masih ngotot aja gitu ya? Ya enggak, aku hanya sebagai penyambung lidah. Bener kan? Kamu masih ngoplos. Salah. Kan kayak Basman ya, Pak. Yo jenenge ya apa ya? Ya pokoke jenenge padha sak koncoan ngene ya sing api-api ae lah pokoknya rek. Bener ya? Iya. Kan. Ya jadi ketemu iki nguber kowe, alhamdulillah saya ketemu ngene iki. Ya iki siapa ngerewangi kanca-kanca sing nang jaba kono, para iku mau penggemar dan sebagainya dari Bumerang dan kowe dan Roy. Dan kamu harus ke anak-anak ngobrol. Iya. Insya Allah pokoknya aku nang di Surabaya. Terus Surabaya si. Oh di sini. Farid di sini. Terus Henry udah keluar kan dari sekolah terakhir itu. Henry nggak tahu nih sekarang posisinya di mana ini. Oke, aku tak tahu. Kalau keluarga Henry kan udah di Manado. Oke. Tapi dianya kan kayak kutu loncat aja. Iya, berkelana lah. Iya. Nomaden. Jadi harus ditanyain ke pihak Farid atau manajemennya. Mungkin ketemu bersama langsung kan, nggak perlu satu-satu. Itu lebih enak itu. Tak culik siji arek papat ketemu ning warung kopi mana. Henry sama Faridnya dulu. Oh iya. Dari sisi pihak Bumerang. Iya, kan dia satu ini ya, istilah satu suara. Dia pegang nama kan. Iya. Amin. Ya sajane iku ae sing iku apa namanya Van, pengen tak omong sama kamu buat teman-teman di luar sana. Semoga itu bisa jadi apik semuanya. Itu aja sih Van. Aku suwun terima kasih atas waktumu. Ya. Sama-sama. Apa mau take over. Mudah-mudahan lancar. Amin. Take over. Iki akan jadi band terakhir apa ya bagi take over ini? Nggak bisa. Mimpimu, coba mimpimu ke depan. Kita ngomong begitu, apa? Oke. Lebih baik kita menjalani sesuatu yang sekarang ini dengan maksimal, itu aja. Oke. Kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Iya. Tapi kalau kita ngomong sudah komit dengan totalitas maksimal, ya berarti ya sebaik-baiknya. Durasinya ke depan mau sampai apa kan kita nggak ngerti. Ya kan? Ya take over album kedua mungkin rilis November ini malah. Ini ya, saya kira lagi ya bukan saya kan udah eranya kita bikin, kita produce sendiri, kita rilis sendiri. Iya. Kayak gitu sekarang. Di bawah naungan apa? Take over record sendiri atau? Ya, intinya mungkin lebih ke indie memang. Kita jadi indie sekarang. Top. Zaman sekarang apapun bisa dilakukan, sudah ya zamannya berubah ya. Udah beda banget sama zaman dulu dah. Sepakat. Jadi kita bisa memproduksi sendiri dan merilis sendiri dan mempromosikan sendiri. Zaman self service. Enak ya saya yang ada. Ada enaknya dan tidak enaknya sama aja. Mungkin zaman dulu juga gitu, ada enaknya dan ada tidak enaknya. Jadi ya sepeda memang nggak bisa nggak bisa compare. Jadi kita mengikuti zaman aja. Bagaimana kita beradaptasi aja. Nah ini.
Lagi super sekali. Kayak Pak Mario Bros. Mario Teguh. Gini gila rek ketemu rocker tapi anteng. Nang panggung tok rusuh. Kecilan. Ya wis Pan, aku matur nuwun lho ya. Semoga semuanya bisa menjadikan pencerahan bagi kita semua. Sun. Jangan lupa yang sudah klik video ini ya biasa lah rek, itu abang-abang merah-merah itu tombol harus di subscribe ya. Oh itu apa on off ya? Oh subscribe, like, share. Subscribe sama Like. Oh. Ya Like ambil Sarah. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita doakan semuanya para musisi-musisi yang tulus berkarya dengan bentuk dan keinginannya mereka masing-masing dengan idealisme mereka masing-masing. Semoga bisa kalian dukung, hargai, apresiasi dan diberikan apresiasi. Terima kasih Pan ya. Iya. Sip. Kalau totalitas pasti akan ada hasilnya. Amin. Setuju, sepakat. Sekali lagi terima kasih dan salam damai, salam sehat. Hati-hati di jalan semuanya. Assalamualaikum. Salam sejahtera.